pandang ke kanan, manusia semuanya. Allahu Akbar. Jin-jin pun ada juga. Lihat ke kiri, manusia lagi penuh sampai ke belakang. Melihat ke depan, Pak Bupati, bagaimana dengan mereka saudara saya yang jauh di sana? Jangan khawatir Ustaz Somad, sudah disediakan videotron di sana. Allahu Akbar. Mudah-mudahan segala kebaikan yang diberikan balasan kebaikan pula di dunia di akhirat insyaallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa in lam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, maka doakan kebaikan-kebaikan. Doakan kebaikan untuk bapak-bapak, orang-orang yang ada kekuasaan dan kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah supaya istiqomah dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang lucu-lucu, yang lugu-lugu, yang baik-baik, yang sopan-sopan, yang santun-santun, dirusak lebih 10 jari merusak. Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, wahabi, syiah, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, aliran sesat, macam-macam merusak kepala anak kita. Belum lagi internet, Instagram, TikTok, miligram, kilogram, telegram. Hancur kepala anak kita ini, rusak. Tapi anak-anak yang ada di hulu Sungai Tengah tidak dirusak oleh game online, tidak dirusak oleh warnet, tidak dirusak oleh TV, karena kepala mereka sibuk menghafal Al-Quran. Sampai masanya nanti mereka pun akan menikah, dan menikahnya pun maharnya mengajarkan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa bahagianya anak-anak kita mengajarkan surat Ar-Rahman. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini para penghafal Quran ya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saya heran, kok tiba-tiba sampai di Barabai suara saya lebih merdu dari biasanya. Rupanya ada backing vokal dari belakang. Selama ini yang ada backing powder. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira apa yang membuat pemimpin di hulu Sungai Tengah ini memikirkan anak-anaknya penghafal Quran, memikirkan guru ngajinya dapat insentif, memikirkan yang meninggal dapat santunan, memikirkan mahasiswanya diberikan beasiswa? Apa yang membuat ini semua? Lama saya merenung, saya berpikir, jawabannya saya dapat. Ternyata itu adalah hasil dari doa para alim ulama. Saya kalau ke Barabai 5 tahun yang lalu saya datang, saya sowan mampir ke Abah Guru Bakhit. Anak-anakku kenal? Tahu? Nih bukti orang tuanya bawa anak-anak pengajian. Di tempat lain pas ditanya, kenal artis? Kenal. Upin-ipin, tapi pas ditanya ulama nggak tahu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan anak pada ulama. Tapi di Barabai pas saya tanya, kenal Abah Guru? Semuanya kenal. Doa, mohon maaf abah-abah guru yang lain dengan tidak menghormati rasa hormat takzim al-fakir, ulun tidak ingat hafal satu-satu karena keterbatasan. Doa abah-abah guru inilah yang memberikan hulu Sungai Tengah ini pemimpin yang adil.
Mudah-mudahan adil dan istiqomah insyaallah. Seandainya ini kamera dia mau moto, jadi saya kasih pose yang bagus. Kalau mau moto gitu, dekatkan drone-nya pelan, jangan diambil dari jauh pas saya lagi mangap. Seandainya doamu makbul, doamu dijamin mustajab, tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, kau belum tentu mau berbagi suami dengan orang lain. Betul Bu? Ibu mau suaminya berbagi dengan orang lain? Alhamdulillah, di Barabai mau. Mereka bilang tadi Pak mau katanya. Kalau mau angkat tangan kanan. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah satu. Apa? Mintakan pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil, anakmu tidak akan buta huruf Al-Quran. Kalau pemimpin adil, guru ngaji tidak akan mati kelaparan. Kalau pemimpin adil, maka insya Allah mahasiswa akan dikirim dengan bantuan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Beruntung tidak jadi orang hulu Sungai Tengah. Beruntung tidak jadi orang Barabai. Seandainya dulu waktu di alam ruh disuruh pilih, Abdul Somad, kamu mau jadi orang mana? Saya mau jadi orang Barabai. Supaya apa? Kalau saya jadi orang Barabai, anak saya hafal Quran dapat bantuan. Kalau saya mati dapat santunan. Anak saya mau berangkat ke Mesir, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan seluruh kabupaten kota se-Indonesia mengambil inspirasi dari hulu Sungai Tengah, mereka amalkan untuk masa akan datang. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Tidak perlu bayar royalti. Ini menjadi amal jariah. Laksanakan. Pakai uang negara, bukan untuk korupsi, bukan untuk maksiat, tapi untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad tuh kalau setelah ngomong itu takbir? Karena setan mulai datang berbisik. Jangan. Makanya kalau ada setan berbisik, Allahu Akbar. Begitu juga dengan bapak-bapak nanti kalau pas ada rapat. Bagaimana kalau santri-santri penghafal Quran kita berikan hadiah bonus? Tiba-tiba ada satu yang nggak setuju. Jangan. Allahu Akbar. Nanti Pak Ketua Dewan kita sedang rapat paripurna. Bagaimana kalau kita keluarkan perda, peraturan daerah, anak SD yang nggak bisa baca Quran nggak boleh masuk SMP. Setuju? Ada satu nggak setuju. Enggak. Allahu Akbar. Bagaimana kalau anak SMP pasti hafal Quran, selama ini hafal juz 30, maka kita tambah hafalan 5 juz. Orang yang mau nikah, mau ngurus akad nikah, tidak dinikahkan sebelum bisa baca Quran, untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Somad, kalau anak ini nanti jadi santri, kalau anak ini nanti penghafal Quran, kalau anak ini nanti jadi ustadz, kalau anak ini nanti ke Mesir, dia menjadi anak yang radikal, dia akan jadi anak yang tidak cinta kebangsaan, dia jadi anak yang tidak cinta NKRI. Itu tidak terjadi di Barabai. Kenapa? Karena orang Barabai orang paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Apanya yang betul? Mana buktinya? Buktinya dui warna merah putih. Kelihatan? Tuh, belum lagi Belanda meninggalkan Indonesia. Di lapangan ini Belanda membuat perbuatan macam-macam. Tapi setelah kita merdeka, untuk mengenang jasa para pahlawan, diberi nama dui warna merah darahku, putih tulangku, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air
bagian dari iman. Ini malam ini acaranya bukan acara wisuda tahfiz Quran. Ini acara malam ini bukan acara pemberian santunan kepada penghafal Quran. Coba lihat baik-baik spanduk yang ada di belakang, Besti. Ini nggak ada bawa-bawa Quran. Coba kita lihat dari awal. Tabligh akbar dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia. Nggak ada bawa-bawa Quran, nggak ada bawa-bawa tahfiz Quran, nggak ada bawa-bawa ustadz, nggak ada. Ustadznya pun pakai sorban merah baju putih.